ابتغاء لمرضات الله ورحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. ويا ربي متعني بسر حروفه فيه قلبي وسمعي ومقلتي. وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Ali Imran ayat 21-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yakfuruna yang mengingkari bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna dan mereka membunuh annabiyina para nabi bi ghairi haqqin kelawan dengan tanpa hak. Wa yaqtuluna dan mereka juga membunuh alladzina orang-orang ya'muruna bil qisti minan nas, orang-orang yang memerintahkan dengan kebenaran, dengan keadilan. Fabashirhum maka berilah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim dengan adanya siksa yang sangat pedih. Ulaika alladzina, ulaika mereka itulah alladzina orang-orang
habitat, yang terhapus, yang hilang, a'maluhum, amal-amal mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka min nasirin, penolong. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, ini berkisah tentang Bani Israel pada zaman dahulu yang begitu menentang terhadap nabi mereka. Mereka tidak hanya mengingkari ayat-ayat Allah, tidak hanya mengingkari apa yang disampaikan para nabi dan rasulnya, bahkan mereka wayaktulunan nabiyina, mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Jadi di antara dosa-dosa besar yang dilakukan Bani Israel sehingga di Quran banyak dilaknat oleh Allah adalah mereka itu tega membunuh nabi mereka sendiri. Tidak hanya membunuh nabi mereka, wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas, mereka juga membunuh orang-orang selain nabi mereka yang orang-orang tersebut itu mengikuti nabi-nabinya dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ya kira-kira membunuh ulama-ulamanya juga. Maka fabasyirhum bi'adzabin alim, wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada mereka Bani Israel dengan perbuatannya seperti itu, bahwa mereka bi'adzabin alim, disediakan azab yang sangat pedih. Ulaika alladzina habitat a'maluhum, mereka Bani Israel dan siapapun yang mengingkari Allah, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman, ya habitat a'maluhum, maka amal perbuatan mereka sebaik apapun itu terhapus, tidak ada gunanya fid dunya wal akhirah. Jadi orang-orang kafir misalkan walaupun dia ahli sedekah, senang menolong orang, banyak ibadah sosialnya, semua itu tidak ada gunanya karena amal-amal itu terhapus dengan sendirinya. Wa malahum min nasirin, dan di akhirat nanti mereka itu tidak akan mendapatkan penolong. Jadi ibaratnya itu seperti orang sekolah begini, mendingan walaupun ada orang itu sekolah, daftar sekolah, walaupun di sekolah itu dia sering melanggar peraturan, diulang tidak paham-paham, tapi dia daftar sekolah, memang tercantum sebagai siswa di situ, itu lebih baik daripada misalkan ada orang tidak daftar sekolah, walaupun tiap hari ikut mengikuti pelajaran, walaupun dia tidak pernah melanggar peraturan, tapi dia nggak pernah daftar, maka tetap lebih baik yang daftar sekolah walaupun dia kadang-kadang melanggar peraturan, dia pun tidak pintar. Nah, dalam agama Islam itu seperti itu. Orang yang sudah bersahadat, menyatakan dirinya masuk Islam, mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, sekalipun dia itu punya dosa, itu tetap lebih baik daripada orang-orang kafir yang mungkin kelihatan secara lahiriah amaliyah sosialnya itu sepertinya baik. Jadi kita tuh jangan keliru memandang bahwa wah hebat ya mereka walaupun tidak sholat tapi tidak pernah menyakiti orang, syahadat tidak pernah tapi suka menolong orang. Tetap yang seperti itu tidak baik. Masih lebih baik orang walaupun dia sudah muslim, dia walaupun dia masih punya dosa. Kenapa? Karena dia sudah punya jatah calon penghuni surga. Sedangkan orang-orang yang mengingkari ayat Allah seperti orang kafir itu, semua amal-amal mereka itu terhapus.
Nah, berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel ini memang di Quran ini banyak sekali dikecam karena dosa-dosa mereka yang sangat melampaui batas. Di antaranya mereka tega membunuh nabi mereka sendiri. Pada suatu ketika Rasul itu pernah menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalat Banu Israil salasata wa arba'ina nabiyan. Bani Israel itu bahkan pernah membunuh salasata wa arba'ina 43 nabiyan nabi. Tidak tanggung-tanggung 43 nabi itu mereka bunuh. Loh, kok banyak sekali? Berapa sih sebenarnya jumlah nabi? Menurut Rasul itu jumlah nabi dan Rasul sekitar 124.000. Jadi nabi dan Rasul itu sangat banyak sebenarnya. Hanya memang yang disebutkan dalam Al-Quran yang kita kenal itu 25. Tapi sebenarnya nabi itu sangat banyak. Nah, Bani Israel itu pernah membunuh sekaligus sampai 43 nabi. Faqoma mi'ata wa sab'una rajulan min Bani Israel fa'amaru mengqatalahum bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Setelah dibunuhnya 43 nabi ini, kemudian muncullah dari kalangan Bani Israel ini orang-orang yang benar, yaitu mi'ata wa sab'una. Berapa itu? 170. Berarti berapa? Jadi muncullah dari kalangan Bani Israel itu 170 orang yang kemudian meneruskan dakwahnya para nabi itu. Jadi dia kendel berani menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sepeninggal nabi yang telah dibunuh itu, mereka pun gencar menyampaikan yang hak dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Fakutilu jami'an. Oleh Bani Israel itu mereka pun dibunuh semuanya. Nah, itu kan saking kebangetannya. Itulah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Bani Israel ini memang sangat keterlaluan hingga mereka berani membunuh nabi mereka sendiri, sehingga mereka itu banyak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa ambil pelajaran untuk kita bahwa jangan sampai kita memiliki karakter seperti halnya karakternya Bani Israel. Apa sih karakternya mereka? Karakternya mereka diantaranya itu seneng ngeyelan. Mestinya kalau kita didhawuhi, diperintahkan oleh Nabi, itu kan cukuplah kita sami'na wa ata'na, gih, seperti itu. Karena apa? Karena para nabi dan rasul itu ketika memerintahkan itu tidak mungkin perintah itu atas dasar hawa nafsunya, pasti itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bani Israel itu tidak begitu, mereka pasti banyak bertanya, banyak ngeyel, yang ujung-ujungnya itu banyak tanya itu sebenarnya niatnya nyari celah agar bisa menghindar dari sebuah kewajiban. Misalkan ini jangan sampai kita diperintahkan sholat, ya udah kerjakan saja, nggak usah banyak pertanyaan. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Biasanya orang yang banyak tanya itu ujung-ujungnya dia itu yang karena ingin menghindar agar tidak menjalankan perintah. Nah, itulah karakter diantaranya yang dimiliki oleh Bani Israel. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita itu meniru karakter mereka. Demikian surat Ali Imran ayat 21 dan 22. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.